Kitab Efesus 1 ayat yang ke-11 dan ayat 12 mencatat, Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Dapat dikatakan prinsip yang mengatakan di dalam Kristus adalah suatu kondisi rohani atau the state of life yang dinikmati oleh seseorang yang terus menjagai hatinya untuk selalu haus lapar akan kebenaran dan realita Tuhan yang ia terima saat ia menjadi ciptaan baru. Kondisi kehidupan inilah yang mengkondisikan dirinya untuk selalu menikmati realita Tuhan, mengalami berbagai mujizat dan jawaban doa, sehingga ia jadi menikmati kehidupan yang sesungguhnya sebagai seorang anak Allah di bumi ini. Kekasih Tuhan, kalau kita menelaah kitab Efesus 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14, kita akan mendapati pada saat kita tinggal di dalam Dia, maka yang pertama, kita akan terus terhubung dengan dunia roh dan menikmati seluruh penyediaan dari apapun yang kita butuhkan. Kita akan dapatkan itu dari Efesus 1 ayat yang ketiga. Yang kedua, pada saat kita tinggal di dalam Dia, maka secara rohani kita dihubungkan kembali dengan rancangan original yang Bapa miliki tentang kehidupan kita. Kita akan bisa menggali hal tersebut dari Efesus 1 ayat 4 sampai 5. Prinsip yang ketiga, saat kita tinggal di dalam Dia, kita sedang mengaktifasi terjadinya proses pemulihan dan penyempurnaan secara permanen di dalam hidup kita. Kita akan dapatkan itu dalam kitab Efesus 1 ayat yang keempat bagian B. Prinsip yang keempat, saat kita tinggal di dalam Dia, kita menikmati kehidupan sebagai anaknya di bumi ini. Efesus 1 ayat yang kelima. Ini yang menjadi alasan Dia menyediakan semua yang kita butuhkan. Seperti yang dicatat dalam Efesus 1 ayat yang ketiga. Karena Dia adalah Bapa yang baik. Prinsip yang kelima. Saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan menikmati bekerjanya kuasa kasih karunia demi kasih karunia. Seperti yang ditulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-6. Ada kuasa anugerah yang Dia sediakan di setiap situasi, in every occasion, yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip yang ke-6, saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan menikmati dampak dari kuasa penebusan oleh darah Yesus. Kita jadi dimiliki oleh Allah sepenuhnya. Seperti yang ditulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-7. Walaupun seringkali kita masih belum menyadari tentang hal tersebut, tapi Roh Kudus akan terus bekerja. Dia akan menanamkan hikmat. Dia akan menyingkapkan pengertian yang kita miliki, bahwa sesungguhnya hidup kita adalah milik-Nya. Seperti yang dicatat dalam Efesus 1 ayat yang ke-8 dan Efesus 1 ayat yang ke-14. Bapa berkeinginan untuk betul-betul dapat memiliki kita sepenuhnya. Bukan melalui pemaksaan, tapi dengan cara terus menumbuhkan kasih dan cinta di dalam hati kita kepadanya. Prinsip yang ketujuh, saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan mengalami berbagai penyingkapan tentang rencana original yang Bapa miliki tentang hidup kita. Seperti yang ditulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-8. Bapa juga akan mengkondisikan situasi atau keadaan di sekitar hidup kita. Dia akan mengarahkan kita untuk begitu saja dapat terhubung dengan rancangan kekal yang Ia miliki. Efesus 1 ayat yang ke-9. Tuhan akan membawa kita untuk dipertemukan dengan orang-orang yang tepat yang Tuhan akan pakai untuk mempengaruhi kehidupan kita agar mulai berjalan dalam rencana Tuhan yang kekal itu.
Prinsip yang kedelapan, saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan menerima apa yang menjadi bagian, porsi yang memang sudah Bapa tetapkan bagi kita. Seperti yang ditulis dalam Efesus 1, ayat yang ke-11 sampai 12. Apa yang sudah Bapa tetapkan sebagai porsi kita, entah itu berupa kekayaan, posisi, popularitas, pengurapan, apapun itu, tidak akan pernah bisa dicuri ataupun ditahan oleh siapapun juga, kecuali oleh diri kita sendiri yang tidak hidup dalam keakuratan. Yang kesembilan, saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan terus mengalami bekerjanya rekayasa tangan Tuhan yang mengkondisikan hidup kita selalu mempermuliakan namanya. Seperti yang ditulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-12. Apapun yang kita terima sebagai porsi kita adalah merupakan perlengkapan ilahi yang Bapa berikan untuk kita tanpa kita harus bergumul agar kita dapat terus mempermuliakan Dia. Apapun porsi yang seharusnya sudah kita terima di saat ini, Tuhan akan memberikannya kepada kita. Karena itu, bersiaplah. Prinsip yang ke-10, saat kita tinggal di dalam Dia, kita akan terus mengalami terjadinya pekerjaan Roh Kudus yang tanpa henti dalam kehidupan kita. Efesus 1 ayat 13-14. Dia adalah sumber aliran kehidupan yang Bapa berikan bagi setiap orang percaya yang akan terus memancar sampai pada kekekalan. Sesuai yang dicatat dalam Injil Yohanes 4 ayat 13-14 atau Yohanes 7 ayat 37-39. Menjalani kehidupan di dalam Dia adalah merupakan sebuah keharusan bagi setiap kita umat pilihannya. Amin.